Salat apa yang disebut setelah salat fardu? Perhatikan baik-baik. Orang yang hijrah, hubungannya lebih dekat dengan Allah. Kata Allah, dia bukan sekedar menunaikan salat yang biasa standar sifatnya, tapi meningkat jumlah salat yang biasa ia tunaikan dengan mengerjakan salat-salat sunnahnya. Jadi kalau Anda mau hijrah, masih mengerjakan salat yang fardu, itu belum hijrah namanya. Jangankan Anda, anak kecil yang 5 tahun, ini kami punya anak nih, anak pertama, Muhammad Hamilul Quran, dipanggil Amil. 5 waktu dia salat Pak, masih 5 tahun. Anak teman-teman yang lain juga begitu, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Dia subuh ikut sholat, zuhur ikut sholat, asar dia sholat, maghrib dia sholat, isya dia sholat. Padahal dia belum balik, hisab belum berlaku baginya. Ikut dia 5 waktu. Anda sudah 15 tahun, 25 tahun, 35 tahun, 45 tahun, 50 tahun, masih 5 waktu juga. Apa bedanya Anda dengan anak 5 tahun? Nah sekarang lihat, jadi kalau disebutkan 5 waktu itu sholat standar namanya. Perhatikan baik-baik. Standar sholat berapa waktu? 5 waktu. Masya Allah. 5 waktu, apa yang disebut dengan 5 waktu? 5 ini tunaikan sesuai dengan waktunya. Awas, bukan cuma dihafal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 2, 4, 4, 3, 4, hafal. Tapi yang disebut 5 waktu, 5 ini tunaikan sesuai waktunya. Kapan waktunya? Muncul keterangan dalam Al-Quran. Perhatikan, hati-hati. Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan agak sedikit ke atas. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat-salat itu yang fardu ini sudah ditetapkan waktunya bagi orang-orang beriman. Dalam bahasa bebasnya kata Allah, dalam bahasa bebasnya orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Jadi kalau ada di antara kita belum tahu waktu salat, ini menunjukkan imannya bermasalah. Contoh, subuh jam berapa? 4, 4:45, 4:43, 4:50. Ayo, ada yang lain? Silakan, boleh. Tanya kawan, telepon teman. 4:3, lihat ke sini, jangan ke sana, sini. 4:37, 4:45, ini wajar lah, nggak apa-apa. Terjadi perbedaan pendapat di wilayah Banten tentang waktu sholat subuh. Kalau yang datang berbeda-beda dari berbeda lokasi. Ini tandanya yang datang ke sini bukan cuma wilayah Serang saja, bisa berbeda-beda. Saya ambil pertengahan misalnya, 4:37, misal. Waktu sholat subuh 4:37. Waktu Indonesia bagian barat plus Serang. Lihat sini. Subuh 4:37. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:37. Begitu Anda berkumandang, artinya Anda sudah siap-siap untuk menunaikan sholat. Nah kalau Anda siap-siap sholat jam 4:37, itu berarti sholat Anda standar. Nih. Masih standar. Jangan dulu bangga. Karena masih levelnya standar. Anda kerja jam 7, datang kantor jam 7, standar kan? Apa yang mau dibanggakan? Saya datang sekarang pagi-pagi nih jam 7. Emang waktu kerjanya jam 7, Anda datang jam 7. Waktu subuh 4:37. Anda sudah siap-siap 4:37, standar. Sekarang kalau Anda ingin hijrah, adzan subuh 4:37, bangun dari jam 3. Anda bangun jam 3:47. Masya Allah. Anda mandi, wudhu, sholat kemudian tahajud sedapatnya. Tutup dengan witir kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah, nunggu subuh. Begitu Anda sudah bisa melakukan hal demikian, maka jaminan langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau merubah hidupnya bangun lebih awal daripada subuh, kemudian dia tunaikan salatnya, menunaikan salat sebelum subuhnya dengan arti tahajudnya. Setelah tahajud dia perbanyak istighfar, maka di akhirat Allah sediakan surga khusus bagi orang ini, disebut dengan taman surga. Surga ahli orang tahajud. Buka Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Paling kanan dari atas sampai ke pertengahan. Lihat baik-baik kalimat Qurannya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh sebagian dari orang takwa ada yang akan tinggal di taman surga. Apa keindahan taman surga? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Taman surga itu penduduknya akan langsung diberikan segala kenikmatannya oleh Allah tanpa perantara. Kalau surga yang lain yang melayani para pelayan surga, wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga,
Kalau perempuan pangeran-pangeran surga, cantik gantengnya tak terlukiskan. Jangan dibandingkan dengan yang sedang ceramah atau yang berayang di luaran. Jauh. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat di bumi, tidak pernah terdengar kisahnya, dan dilamunkan pun jauh daripada itu semua. Indah surga biasa. Bi'akwabi wa abarika wa ka'simin ma'in. Dia membawa gelas-gelas yang dihiasi dengan emas, dengan berlian yang berkilauan. Tidak pernah didapati di bumi. Gak akan muncul di akhirat gelas mereknya Akhir TV, gak akan ada. Lain. Tapi surga yang ini, surga ahli tahajud. Itu semua yang diinginkan oleh hamba tanpa perantara, Allah langsung yang memberikannya. Apa amalan orang ini? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang ini saat di dunianya orang-orang yang muhsin. Siapa mereka? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya. Redaksi Quran. Redaksi Quran sedikit tidurnya, rajin tahajudnya. Kalau Quran sudah menyampaikan kalimat, jangan dikurangi, jangan ditambah. Anda tambah, bergeser maknanya. Kata Allah sedikit tidur, Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur. Gak nyampe. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang waktu subuh, dia kemudian istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astaghfirullah. Anda sudah bisa seperti itu, walaupun Anda mulai dengan 2 rakaat. Ingat, kalau mulai hijrah itu jangan banyak-banyak dulu. Besok saya hijrah, besok saya hijrah, saya hijrah. Bangun malam, bangun setengah 4, mandi, wudu, siap sholat, langsung 11 rakaat, 11, bahkan ada yang 23, Allahu Akbar, udah itu ngantuk, capek, bangun jam 8. Dulu 2 rakaat, mulai. Bacanya nggak usah panjang-panjang, kalau belum biasa jangan panjang-panjang, boleh. Pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas, witir tutup dengan Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas. Saya ikhlas, ya Allah ini saya ikhlas. Tutup 1 rakaat, selesai. Istighfar. Kalau sudah enak, besoknya tambah lagi 4 rakaat, witir 1. Enak 6 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat, sempurnakan. Kalau sudah lebih enak, ada yang 23, ada yang 40, silahkan, nikmati. Itu menandakan Anda sudah mulai hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya, saya katakan dari sekarang. Kalau kemarin-kemarin ketinggalan sholat fardu masih biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah adzan tuh, baru adzan belum qomat, tenang aja. Dulu. Begitu berubah, hijrah, dulu fardu tertinggal biasa-biasa, nanti setelah hijrah, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Subuh 4.37, Anda bangun 4.30, 7 menit lagi, belum adzan. Begitu Anda bangun, Anda katakan, ya Allah saya terlambat, ya terlambat, padahal belum adzan. Akan ada suasana seperti itu. Jadi begitu Anda berpindah, bangun 3.47, sudah mulai menikmati ibadah, disitulah Anda menemukan Anda sudah berhijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih kebiasaan, apalagi dibalik, susah. Subuh 3.4, subuh jam 4.37, baru bangun jam 7.34. Terus pengen masuk